والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والبحث عن رسول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والضلال والخير بالرضا بسم الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى رحمة حبيبنا شفيعنا وراجعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى وعي آله وأصحابه وأهل ذريته والتابعين والتابعين على الإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روحه الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى نواحي مشيخنا وعلمنا جميع الأولياء والصالحين وخصوصا الوالي عليه وعلى سيدنا السيدات في سيد الله سبحانه وتعالى ومن حواليه ثم إلى عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأقدارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النعم وعلى من رسولنا وعلى مشايخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mawjud fi kulli zaman al-ma'bud fi kulli makan al-ma'mur bi kulli lisan المعروف بالإحسان الذي كل يوم هو في شأن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على إمام أهل العلم والعرفان حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والأزمان أما بعد. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz, para sesepuh, segenap takmir Masjid Asy-Syeghaf, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kedua nikmat ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia yang mengenalkan kita kepada Allah, yang menunjukkan kepada kita kebaikan dan mengeluarkan kita dari kegelapan dan kesesatan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, masih melanjutkan biografi atau sejarah hidup salah satu cucu Rasulullah SAW yang terbaik, yang tidak diragukan, dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Dalam pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwasannya beliau ini seorang imam, pemimpin tokoh yang terkumpul dalam diri beliau segala macam keutamaan. Dan beliau setiap ada orang-orang yang menulis siapakah di antara tokoh abad yang ke-11, maka beliau selalu masuk di dalamnya. Dan juga banyak daripada santri-santri beliau yang menulis kitab khusus, isinya adalah sejarah hidup atau biografi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad secara terperinci atau secara mendetail. Walaupun juga banyak dari ulama tarikh wa tarajum, banyak juga ulama tarikh, ulama ahli sejarah, ulama yang menulis biografinya orang-orang yang soleh. Juga ada di antara mereka yang secara singkat menulis biografi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, dan beliau dimasukkan dalam salah satu tokoh di abad yang ke-11. Dan sisi-sisi yang mengagumkan dan yang membuat beliau unggul di masa hidup beliau itu banyak sekali.
Jadi yang membuat beliau ini dikagumi dan beliau ini mengungguli banyak daripada orang-orang mulia yang hidup di zaman beliau itu banyak sekali, baik dari segi ilmunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini bukan cuma satu dua macam ilmu, tapi banyak sekali fununul ilm, berbagai macam bidang ilmu beliau kuasai. Cuma bukan sekedar ilmu, wa amalan, ilmu dan amal. Oleh karena itu ini penting untuk kita pahami para hadirin. Sekarang kadang-kadang berlomba untuk mencari ilmu, tapi tidak berlomba-lomba untuk mengamalkan ilmu. Boten iki sama-sama ini hebat-hebatan ilmu, alim-aliman, tapi boten kepikiran ngelampahi ilmu. Wong alim kadang-kadang kelakuannya kayak wong awam. Berilmu tapi kelakuannya seakan-akan tidak punya ilmu. Alim tapi kayak wong jahil kadang-kadang kelakuan. Ini enggak sedikit. Jadi ilmu itu sehebat apapun, ilmu itu seluas apapun, ilmu itu setinggi apapun, ilmu itu sebanyak apapun dimiliki oleh seseorang, kalau tidak diamalkan habaan mantsura, hampa dan sia-sia. Iblis itu paling, tapi dilaknat oleh Allah, dan anak turunnya dilaknat oleh Allah, terkutuk, tempatnya neraka selama-lamanya. Bal'am bin Ba'ur ini alim, sampai sebagian mengatakan bisa mengetahui Ismullahil A'zam, tapi meninggalnya murtad, meninggalnya su'il khatimah. Kalau ilmu bisa, semuanya menguasai ilmu bisa para hadirin. Bukan cuma orang yang mukmin muslim, orang-orang munafik, orang-orang di luar Islam bisa mereka menguasai banyak ilmu. Boten ini tiang-tiang di luar Islam itu kadang-kadang hafal Quran, hafal kadang-kadang ilmunan hadis, tapi mempelajari Islam untuk supaya memurtadkan umat Islam. Boten ini sih Bapak. Misionaris banyak mereka itu yang ngerti ajaran Islam. Kadang-kadang baca Quran lancar, hadis hafal macam-macam hadis. Oleh karena itu sekali lagi boten cukup ilmu para hadirin. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal kalau diumpamakan seperti pohon tanpa buah. Boten enten manfaate, boten saged dinikmati. Makanya dahulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tuba liman amila bi'ilmihi, tuba liman amila bi'ilmihi. Beruntung orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi beruntung itu bukan liman alima, bukan orang yang berilmu, tapi beruntung orang yang mengamalkan ilmunya. Dahulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, dahulu
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bih. Ta'allamul ilma wa'malu bih. Amalkanlah ilmu, pelajarilah ilmu, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu dan amalkanlah. Niku besene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ilmu itu diamalkan, itulah yang namanya ilmu yang manfaat. Karena ketika ilmu itu diamalkan, secara otomatis orang yang bertambah ilmu itu bertambah amal kebaikan. Sampean paham ilmu, sampean lampai, selain tambah ilmu, tambah perbuatan baik kita. Seperti itu, secara otomatis. Tapi kalau ilmu hanya diketahui, tambah ilmunya saja, tapi bukan tambah baik kelakuan, tetap dijalankan. Oleh karena itu, kita bisa lihat semua mereka orang-orang yang mendapat pangkat, yang mendapat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bukan sekedar orang yang berilmu, tapi mereka juga orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu beliau menyatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa arju anni qad amilha. Tidak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali saya berharap saya telah melaksanakan keseluruhannya. Jadi tidak ada satu pun sunnah, insya Allah, mulai Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini hidup sampai beliau ini wafat, kecuali telah sempurna melaksanakan semua sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu untuk melatih diri kita. Panjenengan alhamdulillah lek ngaji kaya ngeten iki pun kathah sing istiqomah. Ya insyaallah bukan cuma malam ahad ini saja. Mungkin di kathah majelis-majelis itu sing jenengan di hati. Pengajian-pengajian di tempat lain sing panjenengan di hati. Tapi mari kita tanya diri kita masing-masing, para yakin sudah banyak ilmu setiap pengajian ini yang disampaikan, tapi apakah sudah kita amalkan? Karena oleh boten diwakili melebet tendawune Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manis dada ilman walam yasdad masdada minallahi illa bu'dan.
Manis dada ilman walam jasdad hudan lam jasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah baik kelakuannya, karena mesti salah yang dimulai tambah ilmu kelakuannya otomatis tambah saya mesti ini kayak apa? Boten gada ilmu ini sholat jamaah, mari pun ngerti dijelaskan fadilah ini sholat jamaah. Ini mesti ini bro, biasanya gak jamaah, mari istiqomah jamaah. Boten ngerti fadilah ini misalnya kalau mau sholat Jumat sunnah mandi Jumat, ngaji dijelaskan fadilah ini mandi Jumat itu sunnah ini kanjeng Nabi dianjurkan. Maka semestinya setiap mau Jumatan sudah istiqomah mandi untuk sholat Jumat. Ngerti fadilahnya dari Jumatan itu kelambini putih sunai kanjeng Nabi, fadilahnya jadi tabungan akhirat. Mestinya setiap mau Jumatan sudah dipersiapkan pakaian yang putih-putih demi menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Mestinya kayak apa? Tambah ilmu di satu paket, kelakuan ini tambah saya, semestinya seperti itu para. Tapi kalau mau tambah ilmu kok tambah api kelakuan, kok tambah saya kelakuan. Nopo malih sebenarnya singkat, dan tambah ilmu tambah belakrak, tambah ilmu tapi tambah rusak. Maka itu orang yang seperti itu bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi monggo, ilmu apapun kita dapatkan selama kita ngaji ini, maka mari kita amalkan. Karena kita berharap dengan kita ini selalu istiqomah, konsisten mengamalkan ilmu, harapannya melebihi setunggal dahulu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, tiap oleh ilmu langsung dililih, dilampahi, dilakoni, diterapkan. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak dia ketahui. Angsal ilmu laduni insyaallah. Tiang niku lek istiqomah ngamalaken ilmu. Angsal ilmu laduni. Dibukakan hatinya mudah sekali untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Oleh karena itu sekali lagi karena ini termasuk kelemahan kita di zaman sekarang. Ilmu sing enteng-enteng iki lho fadilah iki kadang-kadang sing tetep boten dilampahi. Walaupun balik gitu. Jadi kenapa? Kaget lho iki siwak. Itu kayu saya kon siwak. Terus lu dapat sifat niku masih dah diterangkan pun kata sing lono sunnah. Roh kabeh masih cilik-cilik ngerti lek siwak niku sunnah. Napa malih tepahi salat. Kabeh salat 5 waktu, salat sunnah. Salat apa malih? Kalau menggunakan sifat dahulu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rak'atan bisiwak khairun min sab'ina rak'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat pakai siwak itu lebih utama daripada
70 rakaat tidak pakai siwak. Kan jelas kan? Fadilahnya berbeda jauh para hadirin. Tapi sebenarnya kadang-kadang sudah berkali-kali diberitahu fadilahnya siwak, sebenarnya si kata si tetep ae gak siwakan, si tetep gak siwakan. Nah, ini kelemahan kita yang seperti itu. Oleh karena itu mari jangan kita tetap seperti itu para hadirin. Mari kita harus berubah supaya tambah ilmu sekaligus tambah baik, tambah ilmu sekaligus tambah amal soleh, tambah ilmu sekaligus tambah ibadah, tambah ilmu sekaligus kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para aulia wassalihin ini mohon maaf, ilmu walaupun yang mungkin kalau nggak diamalkan sebetulnya nggak dosa ya, karena berkaitan dengan sunnah atau hal-hal yang sepele yang kalau tidak dilakukan bisa nyimpang dari Nabi Muhammad SAW. Itu mereka nggak mau para hadirin, nggak mau meninggalkan. Pulau kan pun sering cerita ya, setunggal ulama itu disuguhi semongko, disiapkan pisau, dipersilakan makan. Ketika dia sudah angkat itu semangka, mau dia kupas gak jadi. Burung, boten wani, disalat mati. Ditanya oleh yang hadir, kenapa kok gak jadi dimakan semangkanya? Jawaban beliau, aku saat ini menunda makan semangka, padahal aku tahu sebetulnya Nabi Muhammad itu di masa hidupnya tidak pernah makan semangka. Tapi saat ini aku belum tahu caranya beliau makan semangka. Apa dikupas kulitnya sampai bersih baru dibelah, atau dibelah ketika masih ada kulitnya langsung dibelah. Oleh karena itu, karena saya takut cara saya makan semangka beda dengan caranya Nabi Muhammad makan semangka, saya akan ngaji dulu gimana caranya Kanjeng Nabi makan semangka. Kalau saya sudah tahu apa selanjutnya, tak cuma mudah, saya akan praktekkan. Guru-guru ilmu ini khawatir nyimpang amal itu, boten wani ditunda, mangan sama kulit ditunda, karena khawatir beda kali cara Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mari kita niat mulai malam hari ini semua ilmu yang kita dapat hari ini, mari jangan